Tadi kan gue sempat ngomong nih, sekarang Gen Z juga banyak yang mereka punya pekerjaan tetap sebagai profesional, tapi juga punya bisnis sampingan yang sesuai dengan passion mereka, ya kan ya? Ini gimana nih? Gini. Jadi buka usaha sendiri dan itu pun nggak mudah. Itu dia. You are listening to Z99.9 FM. Welcome back di Z-Talk with me, Adisti dan Ali. Hola, let's go Generation Z-Talk. Kita bakal ngebahas topik-topik seru nih setiap malamnya. Dan lo nih pastinya gak mau kelewatan satu ini, karena ini semua kita harus ngejalanin, ya kan? Ini kenyataan di dunia nyata, Real life generation. Ini mungkin beberapa di antara lo udah ada yang kecemplung di dunia ini. Mungkin beberapa di antara lo ada yang mau kecemplung, lagi mempersiapkan diri. Kita bakal ngebahas tentang karir dan passion. Alright, wah ini sangat menarik sekali. Menarik banget nih. Menarik sekali, ya kan? Oke. Jadi Dis, menurut lo karir itu apa sih? Menurut gue, karir itu adalah kemajuan seseorang dalam suatu lapangan pekerjaan yang diperolehnya selama ia bekerja atau berkembang. Itu Gitu. karir tuh. Tapi gak cuma karir aja, Generation. Karena kalau misalnya karir doang tuh harus disimbangin dengan passion juga. Apakah lo bekerja di tempat yang sesuai dengan passion lo? Nah, passion itu apa? Kalau passion itu lebih kayak apa yang kita mau, bukan yang kita butuhkan, gitu ya. Jadi seriusnya kayak gini, passion itu merupakan perasaan semangat yang luar biasa dan timbul saat seorang individu melakukan suatu hal. Oke. Nih, gue flashback lagi ya. Oke. Jadi kalau misalkan tadi passion Karir. itu apa yang kita mau, bukan yang kita butuhkan, gitu kan. Kalau misalkan pekerjaan utama itu kan bukan passion kita, Ya. bukan yang kita butuhkan. Bukan yang kita mau. Bukan yang kita mau, Ya, tapi ya. kita butuhkan. Tapi kalau passion itu apa yang kita butuhkan. Apa yang kita mau. Itu apa yang kita mau. Jadi itu harus balance antara karir sama passion. Ini kenapa sekarang lagi ramai banget di Gen Z ini ya, generation ini ngomongin tentang karir lo tuh harus sesuai dengan passion lo. Tapi di kehidupan nyata tuh mungkin kadang-kadang nggak bisa semudah itu, Ferguson. Kadang-kadang karir yang lo dapat mungkin pada saat ini belum sesuai dengan passion lo, tapi ya lo harus jalankan. Nah, kita bakal bahas malam ini, lebih enak jadi karyawan atau usaha sendiri. Nah, gimana tuh? Kalau gue lebih asik ke usaha sendiri sih. Seriusan? Gua karena menurut gue udah nyoba gitu ya, gue usaha sendiri gitu waktu itu. Bahkan sama teman gue juga gue udah nyoba gitu. Dan gue ngerasa kayak jadi karyawan itu mungkin pilihan yang lebih cocok buat gue, karena gue butuh track. Gue nggak bisa jalan sendiri. Tapi gini Bre, kenapa lu nggak kurang berhasil di usaha sendiri itu ya? Menurut gue karena itu dibutuhkan konsistensi. Itu konsistensi. Kalau kita usaha sendiri, yang paling penting adalah konsistensi. Begitu gitu kan. Ada contoh-contohnya nggak sih kira-kira kayak mungkin orang-orang yang sukses? Karena kan rata-rata top 5 nih orang terkaya di Indonesia itu ternyata lebih banyak sebagai pengusaha, bukan karyawan. Make sense gitu kan. Ada nggak sih contoh-contoh kira-kira? Ya contoh aja nih, misalkan kayak si Raffi Ahmad, Atta, Arif Muhammad, kayak gitu-gitu kan. Itu juga mulai dari usaha karir profesional di dunia entertainment, terus pada akhirnya kan kayak si Arif Muhammad akhirnya ya berkembang kan tuh, dia jadi buka si nasi padang lah, jadi buka bla 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 bla. Tapi yang pengen gue ingetin ke generation juga adalah sebenarnya kalau misalnya lo mungkin menganggap bahwa usaha itu jalan yang lebih sukses gitu ya. Mungkin kayak namanya orang sukses tuh pasti dari pengusaha. Sedangkan lo ngerasa down karena sekarang lo masih jadi karyawan. Gak usah down. Karena banyak juga karyawan yang sukses, dan sukses orang tuh beda-beda. Jadi jangan bandingin diri lo sama orang lain untuk usaha, untuk nilai kesuksesan gitu, generation. Ya kan? Ini emang obrolannya nih sangat-sangat apa ya? Agak berat sih. Agak berat, tapi memang harus diobrolin, generation. Karena beberapa di antara lo mungkin udah ada yang mulai terjun, apakah sudah ada yang berkecimpung lagi mengapung-apung di tengah dunia perkarir dan passion ini. Makanya jangan sampai kelewatan. Kita abis ini bakal ngebahas passion. Nah, passion ini nih gimana, Dis? Lo bisa kayak elaborate gak sih kira-kira passionnya Gen Z itu kan sekarang macam-macam ya. Gue ternyata passion gue pawang ular gitu atau gimana gitu. Tuh gimana menanggungnya gitu loh gitu. Lu sekali dipatok mati Bre. Tapi sekali dibayar 3 juta. Iya. Gue pengen loh jadi pawang ular. Gue sempat ngundang loh komplek gue pawang ular. Tolong pawang ular, halo. Ih,
itu ternyata prospek lo gitu. Nah passion ini gimana passionnya? Jadi menurut gue kalau passion itu ketika lu ngejalanin hal yang lu sukain nih, dan itu tuh bikin lu nyaman gitu. Jadi lu termotivasi banget nih buat menjadi hal baik saat menjalani hal tersebut. Buat jadi baik gitu. Terus misal nih kayak kita sekarang lagi nge-host dan juga kita jadi penyiar radio di acara podcast. Itu kan kita passion banget ya. Passion banget, bener. Apakah Anda tertekan? Oh enggak, gue nggak tertekan sama sekali. Seperti nadanya tertekan. Oh justru gue merasa gue ingin menekankan ke jiwa gue ini tuh passion gue. Kenapa? Karena gue kan sebenarnya gue ada juga kerjaan di luar ini gitu kan, yang memang sifatnya jauh lebih formal dibanding ini. Gue mendingan di sini ya Bu gitu. Oh gitu. Serius. Gue kayak wah ini emang benar-benar passion gue. Nah itu dia passion generation. Lo mungkin kadang-kadang belum tahu passion lo apa. Lo mungkin lo tahu lo pengennya apa, tapi ternyata lo bukan di situ. Nah setelah lo kecimpung, kan gue gitu kemarin. Iya. Gue kayak udah di radio ini dari 2017 gitu kan, di dunia radio. Terus gue ngerasa kayak mungkin gue butuh tantangan baru, gue nyoba ke dunia gue yang lain gitu kan. Ini bukan beda dunia lain. Bukan Hari Panca, bukan. Beda. Ini kita salah. Gue nyoba pindah ke dunia kerja yang lebih formal sifatnya gitu. Dan gue akhirnya bersyukur banget gue punya kerjaan yang ini, dan gue akan lebih fokuskan di sini lagi. Itu passion sama kerja udah nyambung. Gitu. Jadi lu udah bisa mengkolaborate nih ya antara kerjaan satu lo, kerjaan formal lo sama kerjaan passion lo. Nah itu. Dan itu sebenarnya butuh proses. Itu yang gue bilang tadi ke generation, bahwa kayak sebenarnya lo tuh untuk menemukan balance antara passion sama karir itu tuh lu butuh proses juga. Jadi kadang-kadang kayak gue tadi awal-awal gue nggak tahu ternyata ini passion gue gitu kan. Gue masih belum yakin. Gue nyoba ke dunia lain, ternyata gue malah yakin yang tadinya kerjaan gue itu passion gue gitu. Jadi masih ada proses. Itulah apa yang kita mau dan apa yang kita butuhkan. Itu dia. Nah sekarang kita bakal ngebahas tentang Gen Z nih. Generation di sini kita bakal ngebahas menurut survei kira-kira lo tuh nih Gen Z. Itu kata-kata gua. Gue berhasil nyolong hari ini. Menurut survei kira-kira Gen Z itu lebih banyak jadi pengusaha atau jadi profesional? Kalau menurut survei dari artikel investor.id, dari data survei membuktikan 57% Gen Z eksplorasi passion dengan tambahan keahlian. Oh, oke. Nah, Oke, ini gue mau sedikit komentar ya. Oke. Jadi stigma apa namanya? Profesional di perkantoran di Indonesia itu bahwa kayak lo tuh harus lulus, harus dengan ijazah, harus dengan IPK sekian ketika lo ngelamar kerjaan gitu. Tanpa tahu di luar itu semua lu udah punya skill apa, lu udah punya skill apa, lu udah punya keahlian apa gitu loh. Benar. Jadi mindset orang Indonesia, mindset perkantoran perusahaan ini gitu ya. Perusahaan nih kayaknya harus sedikit agak open minded deh. Betul. Gitu. Kalau Bapak punya pengalaman seperti apa, Pak? Gimana nih? Nih sang kameramen. Kalau saya sih mendeklarasikan diri tahun 2022 ini nggak mau lagi jadi karyawan. Kenapa tuh? Karena kalau jadi karyawan diperes habis, Bos. Wah, diperes habis, Bos. Jadi, ini bener sebenarnya ada istilah sih. Istilah yang pengen gue sebutin ini gue sempat baca lagi-lagi ya di sosial media gitu ya. Yes. Dan ini menurut gue cocok buat gue, tapi gue nggak maksain ini buat seluruh generation. Jadi gini, kantoran ngebayar lo mahal supaya lo lupa sama mimpi lo. Oh my god, pas gue baca itu langsung tergetar hati gue. Karena menurut gue gini, mimpi yang gue punya itu nggak bisa gue dapetin di kantoran. Beda mungkin kalau misalnya lo generation, gue pengen jadi akuntan yang benar-benar profesional atau gimana, ya cara lo kan lewat kantoran. Yes. Jadi tergantung ada mimpi. jenjang karirnya. Tergantung mimpi kalian juga, nggak bisa dipukul rata. Tapi menurut gue, ya tadi sama kayak Mas Syambas di sini, sang kameramen tercinta yang katanya nggak mau masuk lagi kantoran. Itu mungkin kebanyakan Gen Z seperti itu karena ya mungkin lo sekarang ngeliat nih kayak influencer. Betul. Ih enak banget jalan-jalan, namanya bisa sekaligus cari cuan gitu sambil jalan-jalan gitu kan. Nggak usah jauh-jauh di sebelah saya di sini habis jalan-jalan kemarin. Gue bilang, Dis, lo jalan-jalan mulu, Dis. Ya kan gue kerja lift, kata kayak gitu. Seakan-akan jalan-jalan tuh berat gitu. Padahal kan emang sebenarnya itu kan enak kalau kita lihat gitu kan generationnya. Padahal capek juga loh ya.
capek lah. Capek kan? Nggak, lu bayangin aja, gue malam touring sampai Jakarta jam 2 pagi. Jam 2 pagi, jam 6 gue udah harus riding. Terus udah gitu gue harus nge-MC sampai sore. Gue udah kayak robot. Siang-siang udah kayak yang udah diem aja. Anjir udah panas banget, udah kayak robot dah gue dah. Itu dia yang kadang-kadang nggak dilihat sama banyak orang. Banyak yang Tapi pengen itu passion, bro. Itu passion. Nah, as long as itu passion lo bakal merasa kayak betul. nggak ada beban ngerjain itu. Kalau misalnya lo passionnya di akunting, lo passionnya mungkin di manajerial gitu kan ya, lo pengen jadi CEO atau gimana, itu passion lo, gue yakin lo nggak bakal beban. Tapi kalau misalnya emang bukan, ya mungkin ya harus explore lagi, mungkin harus extend lagi keahlian-keahlian lo gitu kan ya. Betul. Supaya bisa nemu passionnya. Nah, itu dia dunia karir dan dunia passion lo ini. Bagaimana Generation? Apakah harus bersamaan? Apakah harus sesuai? Nah, sekarang kita coba terjun ke karir dulu, terutama buat Generation yang mungkin sekarang masih kuliah, masih ingin mempersiapkan dan bertanya-tanya. Kira-kira nih kalau misalnya gue udah lulus SMK atau kuliah, gue tuh lebih baik apply kemana, Dis? Oke. Mungkin untuk yang pertama lu bisa apply ke peringkat atas, ada bank. Oke. Kenapa bank? Karena diberi banyak ilmu dasar dan disiplin dalam bekerja di sebuah perusahaan atau korporasi. Oke. Selanjutnya ada perusahaan e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee. Halo. Oke, e-commerce nih. E-commerce gitu. Jadi bicara e-commerce berarti bicara juga perusahaan-perusahaan berbasis startup digital nih, seperti Gojek, Grab, Traveloka, fintech seperti OVO dan lain-lain. Kayak gitu. Itu dikutip dari CNBC Indonesia. Oke. Kalian bisa cek aja di artikelnya cnbcindonesia.com. 34 perusahaan tempat bekerja terbaik, gaji tinggi. Itu dia. Itu mungkin untuk memulai yang menurut gua adalah kalau misalnya lo nih Generation, dimanapun jalur lo, itu ada betternya lo untuk mulai di korporasi. Itu kenapa? Karena lo diajarin tadi, kayak Adis bilang, lo diajarin disiplin, lo diajarin gimana sih etika bekerja di sebuah perusahaan atau korporasi gitu. Dan itu lo butuh dimanapun itu lo pakai. Lo mau jadi pengusaha, lo mau jadi karyawan, lo mau jadi artis, disiplin itu jujur kepake banget, percaya sama gue. Betul. Betul. Gitu. Kita semua memulai itu dari corporate juga kok. Dari corporate juga. Jadi corporate itu memang batu loncatan. Ngaruh. Gitu. Jadi setelah kita ambil ilmunya, kita ambil workflow-nya. Oh, oke, ternyata seperti ini. Dan ketika kita masuk ke passion, itu bisa kita terapkan di passion kita itu. Nah, kira-kira apa lagi nih pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan passion buat anak-anak Gen Z, Dis? Yang paling gampang adalah sekarang itu konten kreator. Nih kayak kita nih bikin konten. Kreator. Kita juga bikin konten. Betul. Seperti ini kan kita juga konten kreator. Betul. Kayak gitu ya. Terus juga aduh, nyamuk. Ada fashion lover, makeup artist, cosplayer, YouTuber, selebgram, terus seleb TikTok, bener. Nah, kayak gitu mereka kan tuh juga suka yang musik, kuliner, traveling, kayak gitu-gitu. Itu kan terus udah gitu sekarang di Instagram kan di Reels tuh banyak banget itu ya, itu konten kreator semua isinya dan itu keren-keren, bro. Itu dia, bener banget. Konten kreator tuh emang jadi salah satu tujuan utama banyak Gen Z ya untuk menitih karirnya gitu. Walaupun sebenarnya tadi gue bilang kayak Adis kemarin habis touring, itu tuh bukan yang nggak capek gitu, itu capek juga dan lo kadang-kadang ngerasa kayak gini banget jadi konten kreator, lo harus ngerasain sendiri. Dan kalau misalnya emang passion lo, ya tadi lo nggak bakal ngerasa capek nih. Tapi bagaimana jika passion melakukan sesuatu hal namun tidak mereka rekam atau taruh di sosial media? Ini gue sering banget kayak gitu, kayak gue passion nih sama mobil gitu ya. Tapi karena gue saking fokusnya sama passion gue di mobil itu, gue tuh nggak kegerak untuk ngerekam. Tuh gimana, Dis? Berarti lu terlalu menikmati momen itu. Oke. Nah, tergantung lagi nih, lu pengen jadi konten kreator atau lu memang pengen jadi penikmat aja nih. Ya kan? Kalau lu pengen jadi penikmat aja ya udah. Memang ada teman-teman gue yang seperti itu, yang anak-anak motor lah. Mereka maksudnya nggak cuma motoran ya, ada yang main panah, main tembak apa segala macem, tapi nggak di post di sosial media gitu loh. Jadi sama itu kayak lo balik kayak lagi gitu ya. Jadi kayak kadang-kadang orang kayak
gue tuh passion gue tuh traveling gitu. Berarti pekerjaan yang cocok buat gue adalah gue sebagai content creator traveling. Ternyata waktu lo traveling, lo tuh nggak sempet megang HP, lo tuh nggak sempet megang kamera. Lo pengen nikmatin travelingnya itu. Makanya itu jadi kayak, kok gue nggak bisa ya jadi content creator traveling? Ya mungkin gara-gara itu gitu lo. Passion lo bukan content creator tapi passion lo traveling. Mungkin lo bisa jadi tour guide, ya kan? Duitnya gede loh tour guide. Jangan salah loh. Kayak temen gue tuh bener-bener kalau misalnya balik-balik ke sini bisa bawa 50 juta dia. Tour guide kemana, Bre? Eropa gede, Serius? terus ke Australia gede. Itu mereka tuh bener-bener jadi satu orang untuk nge-cover sekitar 17 orang. Dan apalagi kalau misalnya WNA ke Indonesia gitu ya, kan tipnya pakai kurs luar, Bu. Pakai dolar ya? 50 juta. Wow. Tuh kan, makanya ada opportunity kayak gitu generation. Jadi content creator tuh bukan yang paling gitu loh, tapi ya mungkin mereka paling terlihat iya. Jadi kadang-kadang lo ngelihatnya kayak, oh gue pengen kayak gitu juga gitu loh, kok asik banget. Ternyata banyak juga effort di balik itu. Nah, ini ada juga kan tadi 57% katanya itu jadi pengusaha, tapi 43% itu kan pengen juga jadi profesional kan, Dis ya? Yes. Pekerja profesional, karyawan, seperti itu. Tapi ya tergantung mereka sih. Iya sih ya. Kira-kira akan melakukan berkarir secara profesional, mau ada jenjang karirnya yang lo harus terbatas dengan waktu kerja lo, atau lu sendiri yang bisa ngatur jam kerja lu, ngatur workflow lu. Ya, that's your choice. Kebetulan juga banyak juga generation yang emang mungkin punya pekerjaan tetap, tapi juga punya hobi atau usaha di luar itu yang sesuai dengan passion mereka. Itu pun nggak salah gitu kan ya. Itu pun nggak salah untuk punya sesuatu yang secure di usia ini, itu penting juga. Tapi untuk jangan lupa juga passion lo gitu loh. Karena lo nggak mau kan hidup cuma buat kerja, ya kan. Tadi kan gue sempat ngomong nih, sekarang Gen Z juga banyak yang mereka punya pekerjaan tetap sebagai profesional, tapi juga punya bisnis sampingan yang sesuai dengan passion mereka, ya kan ya. Ini gimana nih? Gini. Jadi banyak juga nih Gen Z yang menjalani double life kayak gini. Gini ya. Menurut survei ya dari kayak teman-teman gue kayak gitu-gitu ya. Jadi tuh mereka awalnya memang bekerja secara profesional dulu. Mereka bekerja di kantoran sebagai karyawan kayak gitu. Habis itu mereka nabung. Dan setelah uangnya cukup dan akhirnya ya mereka mengikuti passion mereka cabut dari kantor, ya udah mereka buka bisnis, mereka buka usaha sendiri. Dan itu pun nggak mudah. Itu dia. Memang sesuatu yang tidak mudah pasti resultnya juga, rewardnya juga gede gitu kan, generation gitu. Betul. Kan ya. Maka ini sekarang timbul istilah baru. Apa ya kan, tuh? itu hustle culture. Anak muda zaman sekarang nggak bisa cuman punya satu penghasilan. Harus punya ekstra, harus punya sampingan. Kenapa? Contohnya mungkin kayak kemarin pandemi aja, di mana kita nggak expect gitu, karena ya lo bekerja normal di perusahaan yang lumayan settle gitu. Ternyata dengan pandemi ngehajar gitu, banyak lo yang kemarin kena juga dampaknya. Itu kan berarti buktinya bahwa lo tuh punya sampingan, lo punya pemasukan ekstra dari eksternal, itu juga berguna sekali. Betul. Apalagi sekarang e-commerce kan udah gampang banget diakses ya. Jadi misalkan oke, lu bekerja di kantoran tapi lu side jobnya lu bisa di e-commerce, lu bisa buka open PO makanan, baju, anything else lah. Betul. Kayak gitu. Betul. Bahkan pendapatannya tuh bisa ngalahin loh yang di kantoran ini. Betul gitu sekali. Yang beda adalah, bener kan, semangat banget. Yang beda adalah palingan cuman kepastiannya aja. Kalau misalnya lo profesional, mungkin lo tiap tanggal segini lo dapat sekian. Kalau misalnya lo bisnis e-commerce, ya lo dapat untung-untungan gitu. Kadang-kadang lagi rame, kadang-kadang lagi down gitu kan. Emang luar biasa sekali nih ngomongin ini tuh, nggak ada habisnya gitu ya. Dan kita bakal ngebahas lagi nih, mungkin buat Gen Z yang masih bingung, belum tahu maunya apa, mau berkarir secara profesional atau usaha sendiri, Adis punya tipsnya. Yang pasti pertama, kalian harus memahami diri sendiri. Oke. Kedua, buat daftar pelajaran. Lu pikir SD? Daftar pelajaran. Hari ini belajar apa? Pekerjaan. Jadi to-do list. Lu bikin to-do list atau usaha apa sih yang menarik nih buat gue gitu. Gue pengen ngerjain apa sih gitu sebenarnya. Lu bikin konsepnya tuh. Terus lu pelajarin kayak gitu-gitu. Lu browsing segala macem. Terus udah gitu mungkin bisa ikut magang.
Oke. ikut-ikut magang kayak gitu. Itu kan banyak kan sekarang Banyak banget. kayak di webinar bla 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 segala macam. Betul. How to be bla bla bla. Mhm. Terus juga lu bisa belajar dari mentor, lu bisa juga kayak sharing sama temen lo kayak gitu. Terus lakukan hobi, dan apakah hobi itu bisa menghasilkan uang? Nikmat. Tentu saja. Nikmat ya, ada dua. Kalau misalnya hobi lo bisa jadi duit, itu menurut gue udah jadi kayak golden sih. Udah jadi salah satu goal yang benar-benar tercapai banget nih. Tapi tentunya kalau misalnya sudah mencapai sesuatu generation, jangan lupa untuk terus mengembangkan diri lo sendiri. Jangan sampai puas. Yes. Itu dia. Orang yang sukses itu adalah orang yang tidak pernah puas. Memang Betul, seperti betul. itu. Dan satu lagi yang terakhir. Apa? Konsisten. Ih, itu nggak ada di list di sini. Konsistensi adalah kunci kesuksesan ya. Konsisten. Banyak orang yang mungkin sekarang kelihatan sukses. Mungkin lo ngeliat kayak, ih dia tiba-tiba banget sih naiknya. Ih dia tiba-tiba viral. Ih dia tiba-tiba jadi artis. Lo nggak tahu perjalanan dari dulu. Iya betul. Iya kan? Jadi mungkin oke lah setahun, 2 tahun, 3 tahun, lu belum naik nih omset lo gitu kan, lu masih bakar duit lah pas Betul. segala macem. Tapi lu nggak akan tahu ketika lu tetap konsisten melakukan itu, lu melakukan inovasi lagi, apalagi ya yang harus gue lakukan nih, kreativitas apa lagi nih gitu. Dan lu tetap konsisten, lu bakal naik kok. Itu dia. Itu percaya Itu dan dia. berdoa sama Tuhan. Itu juga. Doa. Itu dia generation tips and triknya menurut Adis dan Alif di sini supaya lo bisa nih memulai mungkin perjalanan berkarir lo, either sebagai profesional atau sebagai pengusaha nih ya. Dan ini kita malam hari ini udah benar-benar seru banget ngomongin ini. Yes. Banyak hal-hal yang relate juga pastinya, dan tentunya Z-Talk nih kita bakal ngebahas banyak hal-hal lain generation yang pastinya relate banget sama Gen Z sekarang ini. Tapi sekarang waktunya untuk Adis dan Alif pamit dulu nih dari Z-Talk ya kan. Thank you so much buat lo yang udah dengerin. Jangan lupa untuk nge-follow Adis di Instagram. Instagram apa lo, Adis? Adis Teaser. Follow gue Dan juga Instagramnya. di @livehadi nih ya. Dan jangan lupa follow, subscribe, likes, komen, dan kira-kira nextnya bakal bahas apa lagi? Mungkin dari Generation ada ide. Dan juga jangan lupa nyalain loncengnya. Wuhuu. Sampai ketemu di episode berikutnya Generation. See you, bye-bye. Mwah.